Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Sampai di mana kita, Bapak Ibu? 38 ya. Wa qauluna ya. Kemudian di sini wa qauluna, halaman 38. Nah, ini perkataan siapa wa qauluna, Bapak Ibu? Pensyarah ya. Wa qauluna, dan perkataan kami allazi lam yattasil bihi alifu isnaini au wawu jama'atin au ya'u mukhatabatin. Yang mana aliful isnain atau wawul jamaah atau ya mukhatabah tidak bersambung dengannya. Maksud dengannya itu adalah dengan fi'lil mudhari'. Bahasa terjemahannya adalah aliful isnain atau wawul jamaah atau ya'ul mukhatabah tidaklah bersambung dengan fi'lul mudhari' atau fi'lul mudhari' tidak bersambung dengan aliful isnain, wawu jamaah dan ya mukhatabah itu. Ini yang dimaksud dengan al-fi'lu al-mudhari'u alladzi lam yattasil fihi syai'. Itu yang dimaksud oleh di dalam matan, atau lam yattasil bi akhirih syai'. Kemudian yukhriju, mana yukhriju? Mengeluarkan. Mattasala bih wahidum min hadhil asya'i thalathati, kata. Dan mengeluarkan atau selain, maksudnya kan selain dari yang salah satu yang tiga ini bersambung dengan fi'lil mudhari'. Apa Bu? Bihi ke fil mudhari'. Ya. Jadi sesuatu atau salah satu dari yang tiga dia itu bersambung dengan fi'lil mudhari'. Yang tiga tadi ya, alif isnain, wawul jamaah, ya mukhatabah. Kalau dia misalnya bersambung dengan fi'lun mudhari', bagaimana dia bentuknya, ya kan? Nahwun, contoh di sini katanya. Yaktubani wayan surani. Dengan apa bersambungnya? Yaktubani yansurani. Dengan apa bersambung fi'il mudhari'nya? Dengan alif isnain. Dengan alifun isnain, ya kan? Wa mattasala bihi wawul jamaah. Dan yang bersambung dengan wawu jamaah. Apa contohnya? Yaktubuna. Wa mattasala bihi wawul jamaah. Dan sesuatu, ya, atau dan apa saja wawul jamaah bersambung dengan fi'lul mudhari'. Contohnya yaktubuna wayan suruna. Ini adalah fi'lul mudhari' yang bersambung dengan wawul jamaah. Kemudian wa ma tasala bihi ya'ul mukhatabati, dan sesuatu yang dan ya mukhatabah bersambung dengan fi'il mudhari'. Nahwun, contohnya gimana? Taktubina wa tansurina. Lalu pensyarah menjelaskan wala yurfa'u hina idzin bid-dhammati, dan tidaklah yang tiga tadi itu kan, yang dengan alif isnain, dengan wawul jamaah,
dengan apa lagi? Ya al-mukhatabah, tidaklah rafa'nya itu ketika itu dengan dhammah. Tapi dengan apa? Bal yurfa'u bi subuti an-nun. Nah, nanti kita jelaskan subuti nunnya mana. Ya. Kemudian dijelaskan lagi wal alifu wal wawu wawil ya'u fa'ilun. Jadi alif, waw, ya fungsinya di i'rab dia sebagai fa'il. Dhammah. Ya, tapi bisa dengan alif, wawul atau ya mukhatabah. Kemudian apa dijelaskan di sini? Wa sayati idahu zalik, dan akan datang penjelasannya tersebut. Nah, jadi kita berarti yang sekarang yang kita baca itu adalah fi'lun mudhari' yang bersambung dengan alif, waw dan ya. Dinamakan al-af'al al-khamsah. Fi'il yang 5. Kemudian al-fi'lu al-mudhari'u ittasala bi. Ittasala dengan apa? Pertama dengan wawul misalnya kan. Al-waw. Contohnya yaktubuna. Yaktubuna sama taktubuna. Nah, ini yang dengan wow. Ittasala bi bersambung dengan pertama wawul jama', namanya wawul jama'. Yang kedua alif ya. Contohnya mungkin tuba nih. Kemudian tuba nih. Nah, mana alifnya? Yang ini. Nah, sebelum nun Kemudian yang berikutnya dengan al-ya, ya al-mukhatabah. Contohnya taktubi. Nah, taktubi. Nah, mana ya-nya? Ini. Iya. Ini semua dinamakan al-af'al al-khamsah. Kita kita kasih ini biar lebih jelas. Al-af'al al-khamsah namanya. Iya, 5 kan? Fi'il yang
5. Sini. Kita ini aja. Hop. Namanya al-af'alu al-khamsah. Nih. Biar gampang menghafalnya, kalau dengan waw, dengan alif, dengan ya, fi'il mudhari'nya bersambung, berarti namanya af'al khamsah. Di sini biar lebih jelasnya lagi, berarti ini dhamirnya apa? Home. Ya kan? Berarti ini dhamirnya antum. Berarti ini antu, ini yaktubani huma, huma. Kalau taktubani antuma. Kalau ini berarti anti. Itu dia cara hafal al-af'al khamsah. Al-af'al khamsah itu adalah fi'il yang 5 dan dia punya ciri bersambung dengan waw, alif dan ya. Selain dari ini fi'il mudhari', selain ini berarti tidaklah disebut af'al khamsah. Contoh misal taktubu au yaktubu, af'al khamsah apa tidak? Taktubu atau yaktubu? Tidak. Kenapa? Karena tidak bersambung dengan waw, alif atau ya. Kemudian yaktubna, tidak kan? Alasannya tidak bersambung dengan waw, alif atau ya, atau tidak bersambung salah satu dengan yang tiga. Kemudian apa lagi? Taktubna, tidak kan? Berarti itu bukanlah disebut al-af'al khamsah, tidak disebut al-af'al khamsah, cuma ini. Ya. Ya. Misalnya aktubu, bukan af'al khamsah. Naktubu, bukan af'al khamsah. Tapi kita katakan sahih, itu adalah fi'il mudhari', tapi bukan masuk apa, Bu? Mana, Bu? Anti, Bu. Anti. Taktubina. Taktubina. Enggak ada lagi deh, Bu. Ya, nak dia enggak masuk ke apa? Satu, ya, taktubadi satu lagi. Nih. Taktubadi masuk sini dia. Kan 5 kan? 1 2 3 4 5. Dia. Yaktubani sama taktubani. Ya, taktubina. Makanya mudhari'nya amarnya uktubi. Caranya cuma ini aja, hafalkan aja ini. Waw, alif dan ya. Kalau tidak bersambung dengan yang salah satu yang 3, berarti fi'ilnya tetap fi'il mudhari', tapi lam yattasil bi akhiri syai'. Ya, ya-nya al-mukhatabah. Iya. Untuk tunda enggak masuk dia. Iya. Iya.
Berarti semuanya ini i'rabnya bukan asliyah. Tanda rafa'nya bukan dengan dhamma, tapi dengan apa? Waw, alif atau ya. Kita apa aja? Alamatu raf'ihi bil wa wi, kemudian wal alif wal ya. Bukan. Rafa'nya dengan subutun. Subutunan ini fa'il, sebagai fa'il dia. Dia subutun. Ini fa'il. Semuanya adalah al-fa'il. Posisinya sebagai fa'il. Tapi rafa'nya bi subuti an nun. Malam tu raf'ihi bi subuti an, bukan. Ini fa'ilnya. Posisi ke fa'il. Kalau kita i'rab misalnya kan, anggap aja ini. Yaktubuna, yakni fi'lun mudhari' marfu' alamatu raf'i bi subuti an nun. Wawul jama'ah dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nanti di kitab apa ada tuh? Yang kitab yang Pak Zul pesan tu ada itu. Tahu kan tu Pak? Dia cuma segini. Hari ini nanti besok. Berapa harganya Pak? 33? 30. 30. Udah ini. Kitabul I'rab namanya. Wal ya. Di failnya ini. Jadi alamatul. Enggak, alamatul raf'ihnya bi subuti an nun. Nih. Ini kita tanda aja. 1 bi subuti an nun. Wa alamatul raf'ihi bi nun. Misalnya wal waw, misalkan dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Yang mana kita i'rab mabni ala sukun Ustaz? Nih, 3 ini. Dia guna. Jadi bukan itu. Jadi bukan. Wawnya ya. Iya, sebagai fa'ilnya kan. Misalnya kita katakan fi'lun mudhari'un marfu' alamatu raf'ihi bi subuti an-nun. Kemudian kita masuk ke wawunya. Wawul jamaah, atau kita katakan wawul jamaah dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Tidak. Dia posisinya di posisi rafa, tapi sebagai fa'il. Marfu' alamatu raf'ihi bi subuti an nun. Wal ya dhamirun muttasilun mabni sukun fi fa'il. Yang mana Pak? Marfu' alamatu raf'ihi bi subuti an-nun. Kemudian wal waw dhamirun muttasilun mabniun ala sukun. Kau sukun kan? Mabni ala sukun. Mabniun alas sukun fi mahalli raf'in fi mahalli
raf'in fa'il. Ini kan Yang Pak ini mana Ustaz? ah Yang Pak ini. nih tiga ini. Aduh. Jadi posisinya sebagai fa'il. Kan nggak disebut apa? Nggak nampak lagi fa'ilnya kan? Berarti fa'ilnya mustatir dia. Domirnya mustatir. Jadi fi'il mudhari marfu'un Disebut ini disebutinun. alamat ini disubutin Disebuti an-nuni. an-nuni wal Wawul jamaah domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Iya, fi mahalli raf'in fa'il. Semuanya sama, cuma lafaznya dirubah sedikit. Ya, alif. Fi'il mudhari'un marfu' alamatu raf'ihi bi subutin nun. Wal alif dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il ya. Muttasilun mabniun ala semuanya mabni ala fi mahalli raf'in fa'il. Cuman yang bedanya pas di awal dia. Aliful isnain dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi kalau alif nanti wal alif Aliful isnain wal alif jam'u dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli fa'il sama. Cuman di awalnya dirubah alif dan ya itu aja. Kalau berarti ya ini berarti ya yaul mukhatabah dhamirun muttasilun mabni sukun fi mahalli raf'in fa'il. Karena ini semuanya fa'il. Kalau di i'rab dia sebagai fa'il dia. Nanti kalau ditanya seperti ini. Mana fa'ilnya? Ini dia. 1 2 3. kalau alif itu apa kita sebutkan tadi kalau waw jamak. Aliful isnain. Kalau ya bukan mukhatabah. Aliful isnain. Kalau alif isnain. Aliful isnain menunjukkan dua. Makanya ini kan dua di sini kan huma satu antuma. Aliful isnain. Di sini ada tulisan aliful isnain. Ada nih aliful isnain. Iya, mabni. Karena dhamir itu mabni. Iya. Mukhatabah. Mukhatabah. Nah, di sini ada nih, Bu, tanda kan? Nih. Buku ada tuh. Di stabilo aja atau di garis saja. Aliful isnain. Apa lagi? Wawul jamaah. Mukhatabah, yaul mukhatabah. Bisubuti an nun. Bisubut an nun. Bukan dengan domah lah lagi dia. Bukan dengan domah. Tak, tapi kita
Bukan, dia sudah apa? Global dia sudah apa? Sudah mencakup semua. Nah, sekarang coba kita latihan. Nah, siapa yang mau mengi'rab Pak Bu? Nah, hum misalnya. Nah, coba satu-satu. Coba Pak, yaktubuna. Fi'il mudhari'un ya Marfu'un wa alamatu rafihi bisubut. bi subuti an-nun. Satu waw jamaah ya waw jamaah domirun mutasirun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Sebagai Ya. Fi mahalli raf'in al-fa'il. fa'il. Nah, coba Pak Zul. Gak apa-apa, coba aja. Nah, Taktubu ya. iya. Taktubu fi'lun mudhari' marfu'un ala rafihi fi subutin nun Bi subuti nun. wawul jamaah domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Fa'il itu. Ah? Tulis Pak. Satu tulisan. Nah, di sini ya. Misalnya fi'lun mudhari'un marfu'. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Alamatu raf'ihi bi subuti an nun. Kalau untuk fa'ilnya bebas. Misalnya wawul jamaah, kita sebutkan wawul jamaah. Kita anggap aja wawul jamaah dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun mabniyun alas sukuni. Kemudian na'am fi mahalli raf'in fa'ilun. Nanti yang dirubah yang mana? Mana Pak? Fi mahalli raf'in mana Pak? Ini. Tuh, alamatu raf'ihi bi subuti an-nuni. Nah, yang dirubah nanti di sini aja. Yang dirubah yang ini nanti. Kalau dia alful isnan. Kalau mukhatabah. Dhamir muttasil. Nih. Iya. Nih. Ya. Dhamirnya takdirnya anti. Aliful isnaini. Iya. An-nuni. Alamatu raf'i bi subuti an-nun. Jadi semuanya ini tanda rafa'nya dengan subut an-nun. Kemudian yang tiga itu posisinya sebagai fa'il. Alif itu dia.
Iya. Kita foto ya, Bu. Foto ya. Pakai flash apa marancak biasa ya, Pak? Ini jaleh kalau flash ya. Oh, kalup kabuh. Masalahnya tulisannya ya. Itu masalahnya dulu. Ini 6 muttasil. Tuh. Masuk ya, Pak? Ini kalau ditanya misalnya ini takdirnya apa? Hum. Samaan tum. Ini huma satu tuma ini berarti anti gitu. Kalau takdirnya seperti itu. Ini i'rab ini harus dihafalkan. Dihafal tapi juga difahami. Iya. Dia begitu dari ini kalau asma sama muannas. Muzakkar muannas. Sama ya. Iya. Jadi selain dihafal juga difaham. Kalau kita menghafal itu ketika mengucapkan. Iya. Iya. Mabniyun sukun fi mahalli rafin fa'ilun. Tetap namanya aliful isnain. Hah? Mu'rab. Jadi berarti kalau dia aliful isnaini, berarti yaktubani marfu'un ala marfu'un Bisubuti an. Iya. Isnaini dhamirun mabni taktubini. Mana, Pak? Bisubuti nun.
Bi subuti Naam, bi subuti an-nuni. Yang dirubah cuman fa'ilnya aja nanti. Wawul jamaah, aliful isnain sama yaul mukhatabah. Jadi nanti inilah cara bacanya. Kalau sekiranya dia digundulkan nanti dia. Hah? Iya. I'rab itu enggak akan berubah. Kemudian apapun belajar nahwu pasti bertemu dengan i'rab. Mau kabur kita enggak bisa. Karena kuncinya di i'rab dia. Pada posisi. Pada posisi rafa dan dia adalah fa'il. Jadi si waw, si alif, si ya ini dia menempati posisi fa'il. Iya, ditetapkan dengan nun. Iya. Berarti dia i'rabnya bukan lagi asliyah tapi far'iyah, yaitu dengan subut an-nun itu. Dengan yang tiga lah sesuatu. Iya. Dhammah, tanda rafa'nya dengan dhammah. Zahir, tergantung fiilnya. Kalau fiilnya sahih berarti zahirah. Tapi kalau fiilnya berpenyakit mu'tal muqaddarah. Seperti yad'u, yas'a, yaqdi. Nih, sudah hafal apanya? Pak Bu? Yang untuk apa namanya itu? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan tiga. Itu. Namanya al-mukhatabah. Itu yang diajak berbicara. Iya, karena posisinya marfu, cuman yang berbeda tanda i'rabnya. Ada yang dengan dhammah, ada dengan sebut an-nun kan. Kalau afal khamsah kan sebut an-nun. Ini dia nih. Mana ini? Ini alamatu raf'ihi bi subuti an-nun. Nah. Kemudian kalau ditanya mana fa'ilnya? Ini. Sama poin 3 ini dia sebagai fa'il. Kemudian kalau ditanya lagi, apa dhamirnya? Berarti dia hum, antum, huma, antuma, anti. Ya. Hum, antuma, hum, antum, antuma, huma, anti. Nah, itu adalah yang tanda rafa' dengan dhammah. Iya. Iya. Berarti bukan asliyah dengan yang far'iyah dia. Atau istilah lain ada bil harakat. Nah, nanti dia ada bil huruf. Itu istilah, beda istilah. Dengan berarti kalau ini sebuti an-nun berarti dengan
huruf lagi kan. Nah, berarti kalau ditanya apakah ini dengan harokat atau dengan huruf? Huruf, yaitu subut an-nun. Nah, Berarti dia itu kalau dengan huruf far'iyah. far'iyah. Nah, istilahannya itu banyak. Berarti ada i'rab min haitsu al-asli wal far'i. Ada i'rab yang dengan asli, ada dengan far'i. Far'i itu cabang. Kemudian dibahas lagi. Yang asli itu dinamakan berarti tandanya dengan harakat. Far'i berarti dengan huruf. Nanti ini dia juga termasuk, ya kan? Nah. Jadi yang bagiannya ada dengan waw, dengan alif, dan dengan ya. Iya. Kemarin juga ada contoh. Ini nanti maksudnya kepada isim. Ada isim dengan waw. Itu asmal muslimuna kan? Asmal khamsah nanti kan? Ada alif ya kan? Ada dengan ya nanti kan? Majrur ya kan? Muslimi. Berarti ini nanti kalau posisinya di i'rab wa alamah. Nah, berarti bisa dengan ini masuk ke isim. Tapi kalau yang tiga ini, kalau di fi'il dia masuk kepada fa'il. Itu bedanya. Jadi bedanya yang tiga ini, kalau dia masuk ke fi'il, dia sebagai fa'il. Nanti kalau masuk ke isim, alamatnya kan? Tergantung isimnya apa, berarti tandanya dengan apa. Misalnya abu, alamatu rafihi bil waw misalnya kan. Misalnya abu posisinya sebagai fa'ilun marfu'un alamatur rafihi bil wawi. Kalau dia masuk kepada isim. Kalau kepada fi'il dia menjadi fa'il. Itu bedanya. Alamat rafa. Itu sebagai alamat. Mau dia rafa, nasab atau jar ya kan? Jalan-jalan yang fungsi, nggak usah. Apa, Bu? Jalan-jalan yang fungsinya tinggi. Iya. Jadi nanti jalan-jalan Iya. Kalau dia ke isim dia tadi tanda alamah. Jadi alamah dia. Mu'alamah raf'ihi, mu'alamah nasbi, mu'alamah jarrih. Tapi kalau dia masuk kepada fi'il sebagai fa'il itu beda ya dia. Nanti iya. Kita berlama dengan belaten. Ya kan? Kalau sekarang kita udah 2 tahun dengan belaten. Nah, Jadi setiap ulang lihat. Kalau dia sebagai Iya. isim menjadi Kalau dia masuk ke isim, dia sebagai alamat dia. Mau dia ada alamat. Kalau waw berarti alamat rafa. Kemana? Kalau yang tiga ini ke fi'il, dia sebagai fa'il. Itu aja dia. Nanti di isim ketemu lagi. Iya. Nanti kalau ketemu di isim dia alamat dia tanda kan? Iya. Kalau dia apa? Di fi'il dia. Jadi tetap yang tiga ini di antara tanda i'rab far'iyah ya kan? Nanti masuk kepada fi'il dia sebagai fa'il. Masuk kepada isim dia alamat dia. Beda dengan ini kan? Ini alamatnya dengan sebutan nun. Itu dia. Berarti itu dia bolak-balik dia. Kalau sudah tahu konsepnya bisa misahin. Itu insyaallah masuk nanti bab isim apa? Isim dengan dhammah, tanda dhammah dengan penggantinya waw. Nanti ada rafa. Nanti tandanya dengan waw. Ada dengan alif. Nanti jar dengan ya. Nasab nanti ada juga dengan ya. Itu dia nanti masuk ke isim dia. Gitu.
Dia muter sana aja dia tuh. Masih ada apa sih? Nyebayang. Itu pengaruhnya masih beres memorinya. Dia bisa menerima semuanya. Kalau lagi tua, hari ini Itu kan membuat saya dan membuang ada menerima. ini bola bagi itu kembali normal sama itu tadi itu dia normal sama itu. Ada yang terang. Nah, dia betul-betul asinannya ya. Ini tetap modelnya seperti itu. Tapi kalau tergantung posisinya berbeda namun. Di isim posisi sebagai ko, di fi'il posisi sebagai ko beda. Tetapnya itu juga ya. Tapi kalau sudah masuk ke isim lain lah mulai masuk ke fi'il lain lain. Iya. Kalau di isim dia sebagai alamah ya kan? Sekarang dia sebenarnya Iya, posisi sebagai fa'il dia. Ya, kalau ke isim sebagai alamat dia. Apakah alamat rafa, apakah alamat nasab, apakah alamat jar dia itu. Nah, sekarang kita lanjut wa qauluna. Nah, ini yang menjadikan bagian kedua. Tadi bagian pertamanya adalah fi'il mudhari' yang bersambung itu pertama dengan yang tiga ini. Nah, fi'il mudhari' yang bersambung yang pertama dengan yang tiga ini. Nah, yang tiga. Kemudian sekarang ada lagi dia bersambung. Dengan apa dia bersambung? Di sini. Nun taukid dia. Jadi lah ini fungsinya apa sih? Dia sebagai lamun taukid, Bu. Lamun taukid. Jadi kalau kita mau bukan itu enggak dibaca. Bukan kalau pas di terjemahan jangan disebutkan. Di sini kita wala nun taukid khafifat au saqilatin. Ya. Dan tidak pula dengan nun taukid baik khafifah mau saqilah. Maksudnya adalah dia tidak fil mudhari' yang tidak bersambung. Tapi kalau sudah bersambung dengan nun taukid khafifah berarti itu namanya fil mudhari' bersambung dia. Berarti maksudnya adalah kalau ingin kita katakan fi'lun khafifah itu ringan atau berat itu loh. Dia maksudnya wala nunu taukidin khafifatin au saqilatin, maksudnya adalah tidak bersambung dengan nun taukid dan baik yang saqilah maupun khafifah. Berarti fil mudhari'nya lam yatasil kan? Berarti fi'il mudhari' itu kalau dikatakan tidak bersambung berarti ada dua. Tidak bersambung dengan yang tiga ini. Nanti, Bu. Jadi di sini maksud wala nunun taukidin khafifatin au saqilatin. Maksudnya fil mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu pun di akhirnya. Dan dia pun juga tidak bersambung dengan nun taukid. Kalau ini yang tiga, ini bersambung. Kemudian di sini yukhriju itu artinya mengeluarkan. Yukhriju al-fi'la al-mudhari', mengeluarkan fi'il mudhari' alladzi ittasalat bihi ihda an-nunaini, yang mana bersambung dengan salah satu dari dua nun taukid. Berarti nanti tanda rafa'nya bukan lagi dengan dhammah ya kan? Sambung dengannya dan nunaini. Atau salah satu dari dua nun. Baik saqilah atau khafifah. Berat. Ya. Khafifah ringan.
Peng- pengecualian. Ya, jadi pengecualian dari fi'il mudhari' yang tidak bersambung itu yaitu apabila dia bersambung dengan salah satu dua nun nain. Nun taukid dan nun taukid sakila, taukid khafifah. Contohnya apa? Dalam surat Yusuf. La yusjananna wa la yakunam minas sagirin. La yusjananna ini yang pertama itu nunnya dengan nun taukid tapi nama saqilah. Dia bertasydid, berat. Jadi membedakan nun taukid yang saqilah dengan khafifah itu tasydid itu. Saqilah tanpa tasydid khafifah. Mana dia khafifah di sini? Walayakuna. Iya. Minas sagirin. Yang la yusjananna sakilah wal yakuna khafifah. Nah. Kalau apa? Dia sebenarnya benar-benar. Cuman orang Arab tuh memahaminya dari sisi taukidnya. Berarti kalau dia sudah pakai nun taukid, kalau ketika kita terjemahkan tuh bahasa kita nggak dapat lah menerjemahkan yang pas ya kan. Cukup difahami kan. Misalnya aqtulannak, benar-benar saya akan membunuhmu. Berarti kalau dia sudah pakai taukid tersebut, pasti dia akan melakukannya itu. Mempertegas. Jadi ada gaya bahasa di dalam itu yang mempertegas dan memperkuat sebuah perbuatan atau ucapannya itu. Ya, ini sudah Pak, Bu. Kita hapus. Tadi lah Pak kirim nak. Ya, di awal itu lamut taukid, Pak. lam taukid. Iya. Taukid juga. Jadi dia harus bersanding dengan lam taukid. Kalau diterjemahkan niscaya, kalau kita terjemahan bahasa bebasnya benar. Dan benar pula dia akan jadi orang yang sagir, di antara orang hina kan? Ya, sagirin. Kecil. Jadi untuk nun taukid dia ada dua. Ada namanya saqi, artinya berat. Ada khafi, artinya ringan. Nah, ini nun taukid. Dia nun taukid seperti ini. Ah. Kemudian contohnya tadi apa? Layas atau contoh lainnya misalnya dari Al-Quran la azhabanna misalnya kan
Nih. Nah. Ini nunnya nun taukid. Khafifah contoh tadi layakuna. Layaku aslinya apa? Bukan dengan nun ini. Aslinya penulisannya ini kan Rosam Usmani. Layakunan. Nah, ini yang khafifah. Inilah aslinya penulisan layaku. Nah, tadi kan. Layaku. Nah, aslinya ini dah nih. Cuman karena ini adalah Rosam Usmani. Ini Rosam kitabi penulis. Aslinya layakunan. Layakunam. Apa, Bu? Enggak, aslinya seperti itu saja, Bu. Diganti alif, dia karena dia nanti diidghamkan ke mim dia. Layakunam minas saghirin gitu. Jadi dihilangkan nunnya diganti dengan alif. Ini, Bu. Layakunan. Nih. Ini iya. Iya. Nan. Layakunan. Iya. Bedanya adalah kalau yang sakilah pakai tasdid. Kalau sakilah khafifah tanpa tasdid. Bukan sukun ya, pakai alif dia. Layakunana. Ya, layakuna nana. Kalau di apa? Disukunkan tapi bacanya layakuna nah. Ya, aslinya. Makanya alifnya fathahnya diganti dengan alif deh. Bedanya adalah takilah pakai tasdid, khafifah tidak pakai tasdid. Ini kan yang memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam kan imratu aziz. Jadi ibaratnya kalau bahasa kita diambil faedah dari kisah Nabi Yusuf ini adalah dahsyatnya makarnya perempuan. Makanya biarlah ada dapet dah cik. Inya nak dapet, nan jawab nak ada dapet dah. Tibarat ya. Ya, makanya di panjaruan. Dan dari si fulanah nak dapet, dan inya nak dapet dah. Jubik cara. Sama-sama nak dapet dah. Banyak kita panjaruan dah. Ya. Berarti itu kan dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran dahsyatnya makar perempuan. Jadi perempuan itu kalau sudah menyukai sesuatu itu, iya, kemudian timbul rasa cemburu. Baca roh supaya orang kena miliki, ya, di trik. Telah dijelaskan di kisah Nabi Yusuf. Iya, makanya di dalam tafsiran itu diambil faedah dari kisah Nabi Yusuf itu. Pertama dahsyatnya makar perempuan. Kalau perempuan tidak dapat sesuatu, dia semua tidak dapat. Yang kedua menunjukkan tingginya rasa cemburu perempuan dengan sesama dia. Iya. Kalau perempuan itu sudah cemburu, bila nak sama-sama nak dapat ada cek kan? Di sini nak dapat, di situ nak dapat dah. Kalau anak Nabi Yakub iya, kalau laki-laki kan masih bisa apa kan? Iya.
Iya. adiknya Yusuf. Kalau istrinya dilarang oleh Lewi, Bunyamin. dilarang oleh Lewi, jangan dia dibunuh. Lebih baik dia masuk kerja. Iya. Berarti Lalu kan dia kali juga itu. iya. Ada. Antara dahsyatnya Bagi Nabi Yusuf ini kan diberi banget dengan darah apa saja. Apa aja intinya? Jadi tahu kan. tapi kalau dilihat dari apanya lebih dahsyat makannya perempuan. Kalau laki-laki dia masih berpikir dia. Masih sekitar itu aja. Masih panjang pikir. Kalau perempuan kan enggak habisan gitu. Iya. Enggak, kalau enggak juga begitu dia boleh ngomong dia benar-benar tertunduk dia. Tertunduk sekali dia. Itu banyak di kisah Nabi Yusuf itu perbedaan laki-laki dan perempuan salah satunya. Tapi semuanya itu ada yang paham. Iya. Jadi banyak pelajaran. Nabi Yusuf ke dalam penjara kan ada. Memang kalau menurut ada ustaz yang bilang Yusuf itu memang gagah cantiknya. Iya. Kapan? Seperempat dunia. Berapa setengah? Seperempat enggak salah. Pak. Berapa setengah? Seperempat kalau enggak salah. Kita pun dia itu seperempat. Yang selebihnya kita harus bagi semuanya. Kita ketampan berpengaruh lagi. Tapi semuanya itu terangkum di dalam semua pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tampannya Nabi Yusuf ada pada Rasul. Apa kisah Nabi misalnya kan tentang Nabi Nuh diusir sama apa kaumnya, di Rasul mengalami Nabi Ibrahim dibakar, Rasul pernah dibunuh ya kan. Jadi kata para ulama itu sesuatu yang ada pada Nabi dan Rasul terdahulu itu kalau pengen lihat keseluruhannya lihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilengkapi mulai dari sebelum yatim enggak punya ayah, Nabi Isa enggak punya ayah, diasuh waktu kecil sama selain ibunya Nabi Musa diasuh. Nah, kemudian Nabi Musa pergi ke negeri Madian, ke negeri Nabi Syuaib, diusir kan, Rasul dari nampungnya. Nah, jadi kisah para Nabi dan Rasul terdahulu itu berkumpulnya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi ingat aja di Rasul semua ada. Iya. Semua kisah-kisah Nabi itu sampai sekarang Terangkum terang pada kecuali yang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tampannya Nabi Yusuf ada pada Rasul. Diusirnya Rasul ada, dikucilkan kayak Nabi Nuh dihina ada pada Rasul itu. Kan Rasul juga mau dibunuh. Ada pada Nabi Ibrahim itu. Enggak punya ayah waktu kecil. Nabi Isa alaihi salam itu. Diasuh sama orang lain. Nabi Musa diasuh sama orang lain kan. Jadi ada semua itu. Cuman yang hilang itu tidak ada ya? Hah? Yang Nabi Isa yang mengira hilang itu. Oh, diangkat loh ke langit. Rasul juga diangkat ke langit juga. Mi'raj. Iya, ada semua. Berkampul. Iya. Orang yang begitu kuat membela kebenaran, begitu berjuang nasibnya, berjuang badannya, itu kan Musa. Nabi Musa. Iya. Kalau yang kita bagikan fakta yang seperti anaknya Nabi Yakub, seperti istrinya Zulaikha, itu sekarang itu sudah ada. Misalkan dia diangkat, dia di partai, dia calon ini, mulai dari calon wali kota sampai calon gubernur, jadi presiden. Tapi sementara yang mengangkatnya itu sekarang di belakang ini. Dan juga berulang sana. Iya. Berulang lagi. Jadi kalau kita bagikan fakta, orang sekarang lebih hebat. Jadi jangan dikata cuma sekarang orang tidak jahat dari orang dunia. Kemudian di sini
wal fi'lu hina idzin, dan fi'lnya ini mabni alal fathi. Jadi kalau kita mau i'rabnya fi'lun mudhari'un, ya kan? Mabni apa? Bil fathi. Misalnya fi'lun mudhari'un mabniun alal fathi litisali nun taukid. Jadi nih yang dilihat di sininya tanda merah lah. Iya, bukan marfu', Bu. Bukan marfu' lagi. Mabni alal fathi. Fi'lun mudhari'un mabni alal fathi litisali nun taukid. Mau khafifah mau taqillah. Mabni alal fathi litisali nunin taukid. Mau sakilah apa khafifah. Litisali binunin taukid. Fi'lun mudhari'un mansub walamatun nasbihi mabni ala fil mudhari'un mabni ala fathi litisali nun taukid. Ya. Jadi mukhafifah mustaqilah kan enggak disebutin. Yang penting kalau sudah kalimat nun taukid orang sudah faham. Nun taukid itu cuma dua. Kalau enggak sakilah kena khafifah ya dia. Kita jawabkan berarti layas junan nah. layas junan nah. Fakirun mudhari'un mabniun ala Fathi litisali binun taukid. Tidak perlu kita sebutkan sakilah. Enggak. Karena orang tuh sudah paham dia. Nun taukid itu cuma dua. Kalau enggak sakilah maupun khafifah. Itu juga di layar guna. Iya, Sama. Di apa nama itu? Di layar guna itu kan alif. Iya. Tetap dia di i'rab asalkan layakunan. Layakunana. Jadi tidak kembali alifnya dulu. Iya. Karena yang alif itu ini penulisannya rasam Usmani. Berarti fi'il mudhari' yang bukan lagi dengan dhammah, yang kedua adalah bersambung dengan nun taukid. Berarti bukan dengan dhammah lagi dia. Bukan dhammah zahirah lagi dia kan. Kalau yang pertama dengan yang tiga tadi kan waw, alif dan ya. Yang kedua dengan nun taukid. Jadi kita tidak gunakan marfu' gitu. Enggak. Jadi fi'lun mudhari' mabni alal fathi. Kan kalau kita melihat pelajaran ke dahulu, fi'lun mudhari' itu aslinya kan mu'rab. Kapan dia menjadi mabni? Cuma dua. Bersambung dengan nun taukid, bersambung dengan nun niswah. Nah, itu dia. Berarti tandanya lagi bukan dengan nun dhammah. Alal fathi. Di sini ada ya, Pak? Di kitab ada ya tuh. Jadi asal di itu Mu'rab. Iya. Tapi kapan mabni? Kalau bercampur dengan bersambung dengan dua. Bersambung dengan nun taukid, bersambung dengan apa? Nun niswa. Ya udah, dia mabni. Ini berarti fi'il mudhari' mabni 'alal fathi litisali nunin taukid. Ya. Iya. Kalau tasjir mukadimah. Mu'rab dia.
Ambil dari mati. Kalau bersambung. Sekarang yang ketiga bersambung dengan apa lagi? Nun niswah. Katanya di sini wala nun niswatin. Dan tidak pula bersambung dengan nun niswah. Maksudnya adalah kalau pengen fi'il mudhari itu seperti ini, yadhabu. Misalnya yadhabu, tadhabu, adhabu, Ini semua adalah fi'lun mudhari' tidak bersambung dengan yang tiga. Yang pertama dengan alif, waw, dan al-mukhatabah. Yang kedua adalah tidak bersambung dengan nun taukid. Yang ketiga tidak bersambung dengan nun niswah. Semuanya ini berarti alamat tanda i'rabnya dengan apa? Dhammah. Zahirah. Iya. Tapi kalau sudah bersambung berarti bukan lagi dengan dhammah. Kalau dia bersambung bisa di yang tiga tadi kan, alif, waw dan ya. Iya kan? Berarti dia dengan bukan dhammah, dengan ya, dengan sebut an-nun. Kemudian bersambung yang kedua dengan nun taukid. Berarti bukan lagi dhammah tapi mabni alal fathi. Nah. Kemudian yang ketiga, kalau sudah bersambung dengan nun niswah berarti tanda rafa'nya bukan lagi dengan dhammah. Dia berubah menjadi sukunnya nanti. Ini kan dia itu kan timbulnya apa tuh Ustaz? Yang belum bersambung. Iya, semuanya fi'il mudhari'. Tapi ini belum bersambung. Belum bersambung dengan alif, waw atau ya. Berarti rafa'nya dengan dhammah alamat rafa'nya. Tapi yang tiga tadi dengan sebutan nun. Yang kedua bersambung dengan nun taukid. Berarti dia bukan lagi dhammah tapi mabni alal fathi dia. Sekarang yang ketiga apa? Nun niswah. Berarti mabni ala sukun. Itu dia. Berarti beda lagi ya i'rabnya. Kemudian di sini yukhriju al-fi'la al-mudhari'ah alladhi ittasalat bihi nunun niswati. Nah, katanya yang bersambung dengan nun niswah. Apa contohnya? Wal walidatu yurdi'na. Mana dia fi'ilnya? Yurdi'na. Apa i'rabnya? Wal fi'lu hina idzin. Maksudnya dan fi'il pada saat itu, pada saat bersambung dengan nun niswah, berarti i'rabnya apa? Mabniun alas sukun. Bukan lagi dengan dhammah. Apa alasannya? Karena bersambung. Nah, itu. Contoh tadi yurdi'na atau yadhhabna tadi kan. Tampil di Al-Qur'an aja tadi. Iya, yang bersambung. Nih, yang mana dia penyebab yang mana apa? Bersambung dengan apa dia? Tadi kan bersambung dengan nun. Nama apa? Nun niswah. Ini namanya nun perempuan ya. Menunjukkan perempuan. Apa domain di sini? Hunna. Kemudian kalau kita mau i'rabnya berarti dia mabni alas mana dia sukunnya? Huruf ain dia ini. Nah. Ini tanda mabni ya. Jadi kalau kita i'rab yurdi'na fi'lun mudhari' mabni ala sukun litisali nun niswah. Sama kayak ini kan? Nah. Ini yang
ketiga. Kalau fi'il mudhari' sudah bersambung dengan 3 tadi, berarti tanda tandanya bukan dengan dom, rafa'nya kan dengan domah lagi. Nah, sekarang kita bikin ringkasannya aja. Nah, kita buat ittasala al-fi'lu bukan ringkasannya yang pelajari sekarang. Oh, ini kan di sini surat Ada, Bu? Berarti tidak ada kan? Enggak perlu tulis. Iya, diringkas saja lagi. Itu agak panjang tuh. Jadi ittasala fil mudhari' dengan apa yang pertama? Alif isnain, al-waw, kemudian al-ya. Berarti tanda i'rabnya bukan lagi dengan dhamma tapi apa? Subut. Alamatur raf'ihi bi subuti an-nun. Ini tanda rafa'nya kan? Yang kedua dengan apa? Nun taukid. Berarti dia menjadi mabni alal fathi. Mana mabni alal fathi. Kemudian ketiga bersambung dengan apa? Nun niswa. Berarti bukan lagi alamatur raf'i dengan dhammah kan? Apa? Mabni. Berarti mabni dengan apa? Mabni alas sukun dia. Mabni alas sukun. Inilah yang menjadi penyebab bersambungnya fi'il mudhari' dan juga dia akan merubah keadaannya. Mabni 'alal fathi bisubuti an nun. Kalau yang ini, kalau ketemu dengan 3 ini, yang bagian pertama ketemu dengan alif, waw dan ya, berarti tanda rafa'nya subut an nun. Masih posisi mu'arab kan? Tapi kalau sudah bertemu dengan nun taukid, nun niswah, berarti fi'il mudhari'nya jadi apa? Mabni. Ada mabni dengan fathi, berarti bersambung dengan nun taukid. Ada mabni dengan nun niswah, berarti mabnilah sukun dia. Nah, kemudian kategori fi'il mudhari' itu aslinya fi'il mudhari' itu mu'arab. Kapan dia menjadi mabni? Sambung dengan 2 nun, nun taukid, 1 nun niswah. Berarti posisinya sudah mabni. Inilah yang menjadi bersambungnya fi'lun mudhari'. Ini dia. Ini ringkasannya dia nih. Jadi yang kita pelajari tadi itu, ini ringkasannya. Sebenarnya sedikit ringkasannya. Iya. Cuma perjelas saja. Iya. Ya, itu untuk memberikan pemahaman. dari awal. Nah, sudah ya. Sudahnya waktu prosesnya
Ini ringkasannya kan. Ittasala fil mudhari' dengan 3. Pertama, alif, waw, dan ya. Berarti tanda rafa'nya sebut nun. Yang kedua bersambung dengan nun taukid. Berarti dia bukan lagi rafa' kan, berkait mu'rab, tapi sudah menjadi mabni. Jadi mabni dengan sifat fathi ya kan. Yang ketiga bersambung dengan nun niswah. Berarti mabninya dengan sukun, itu dia. Itu aja nih, ini ringkasan yang tadi kita pelajari 3 ini. Itu dalam alif waw ya itu mamilah kan? Yang mana Pak? Alif, waw, dan ya itu dia bukan mabni, mu'arab dia itu. Iya. Kalau yang di atas itu kita i'rab alamatu raf'ihi bi subuti an-nun. An-nun. Iya. Karena dia disebut terikat dengan nun. Berarti ada berapa nun jenisnya? 3 ini kan. Sebut nun taukid, nun niswa. Berarti apa kesimpulan kita ambil? Bersambung dengan nun semua kan? Setiap fi'il mudhari sama dengan nun, dia menjadi bukan menjadi dhammah lagi kan? Ada yang dengan subut namanya, ada dengan mabni. Itu. Mabni bagi 2, ada yang fathi, ada yang sukun. Fathi berarti masuk ke nun taukid, sukun masuk kepada nun niswa, itu dia. Selesai itu. Itu kelas itu. Yang 1,5 jam kita pelajari itu. Ini dia kelas Fadal Pak. Jadi besok jam berapa Pak? Jam 1 lewat seketik lah Pak. 1 lewat seperempat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.